Permisi Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nursa Inesa, bisa panggil Nursa. Sebelum itu, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ririn. Baik, dengan Ibu Ririn. Jadi, saya datang ke sini hari ini ingin melakukan penelitian psikososial. Tujuannya itu untuk mengetahui kondisi Ibu saat ini ya. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelum itu apakah ada yang ingin Ibu tanyakan dulu? Enggak. Baik, ini nama Ibu Ririn ya. Umurnya sendiri berapa tahun Ibu? 30 tahun. 30 tahun. Saat ini Ibu apakah sudah menikah atau masih belum? Sudah. Sudah menikah ya Bu. Ibu sendiri berasal dari mana? Kalau tahu? Dari Jambi. Berarti sukunya Melayu. Melayu. Nah, untuk bahasa sehari-harinya juga berarti bahasa Jambi ya. Nah, untuk pendidikan terakhirnya S1. S1. Berarti pekerjaannya saat ini apa itu? Guru. Alamat sekarang itu Malaya. Nah, yang ngantar ke rumah sakit kira-kira siapa Ibu? Suami saya. Kalau tahu nama suaminya siapa? Jim. Baik. Untuk tempatnya sendiri Ibu lebih nyaman di sini atau tempat lain Ibu? Kayaknya nggak di sini deh. Ramai sekali, tempat lain aja. Baik. Kira-kira tempat lainnya itu di mana Ibu? Boleh taman depan aja. Baik Ibu, jadi Ibu mau di taman ya? Begitu kita ke taman aja ya Ibu. Baik, kita mulai ya Ibu. Ya. Saya bertanya tentang keluhan utama. Keluhan utama yang paling Ibu rasakan saat ini kira-kira apa Ibu? Saya tuh kadang mengalami sakit kepala ya, dan juga kecemasan yang berlebihan. Kecemasan saya tuh timbul karena saya tuh tertekan oleh pekerjaan saya, dan tekanan darah tuh juga sering meningkat karena disebabkan oleh stres saya. Baik, karena tekanan darah Ibu ini sering meningkat, berarti Ibu didiagnosis hipertensi ya saat ini? Iya, saya hipertensi. Nah, itu sudah berapa lama Ibu mengalami hipertensi? Untuk hipertensi saya sudah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah, Ibu juga mengalami sakit kepala ya Ibu, dan kecemasan. Apa sekarang juga masih begitu Ibu? Iya, saya masih sakit kepala dan kecemasan. Tapi untuk saat ini sakit kepala saya itu lebih intens dari yang kemarin-kemarin. Baik, Ibu bilang lebih intens. Nah, itu udah berlangsung selama berapa hari atau berapa bulan Ibu? Sakit kepala saya lebih intens 6 bulan terakhir deh. 6 bulan terakhir ya. Untuk keluhan kecemasannya sendiri, apa sama dengan hipertensi atau baru sekarang ini Bu? Awal-awal hipertensi juga saya udah memiliki kecemasan sih untuk masa depan gitu. Iya. Ibu cemas dan hipertensi. Berarti kira-kira faktor yang memperberat itu apa Ibu? Karena saya bekerja sebagai guru, itu apalagi saya sering sakit kepala, saya merasa tertekan di pekerjaan, jadi saya nggak cukup baik lah bekerja gitu. Dan juga saya tuh seorang istri ya di rumah, saya juga stres melihat ekonomi keluarga yang belum cukup gitu. Kondisi ekonomi keluarga Ibu tidak stabil ya berarti untuk saat ini. Ibu juga merasa berat dengan tanggung jawab rumah tangga, lalu Ibu juga stres ya di tempat kerja. Baik, kira-kira upaya yang dilakukan Ibu untuk mengatasi keluhan ini apa Ibu? Saya biasanya sih minum obat anti hipertensi. Tapi juga saya nggak selalu rutin minum obatnya, karena ya masalah
biaya obatnya tuh agak mahal ya di keluarga saya, tidak mampu membeli. Baik. Kalau untuk kecemasannya sendiri, apa Ibu punya cara lain untuk mengurangi kecemasan ini? Untuk kecemasan sih saya biasanya kayak curhat sama teman kerja saya, cuman itu enggak menghilangkan stres saya juga sih. Baik, berarti masih kurang ya Ibu, walaupun sudah cerita dengan teman. Sebelum itu apa Ibu punya riwayat penyakit terdahulu Ibu selain hipertensi? Enggak ada. Nggak ada. Baik. Apa Ibu juga pernah dirawat di rumah sakit? Pernah dirawat rumah sakit, cuman ya penyakitnya hipertensi aja. Saya ingin tanya tentang pandangan Ibu saat ini terkait kondisi kesehatan Ibu itu seperti apa? Kesejahteraan fisik saya tuh cukup baik ya, saya ada energi saya, tapi kalau saya sakit kepala tuh kadang energi saya tuh menurun dan itu mengganggu pekerjaan saya, dan saya merasa tertekan juga di pekerjaan saya sebagai guru dalam mengajar gitu-gitu. Kalau sakit kepala kan kurang fokus lah mengajar gitu. Terus juga kecemasan saya pada keluarga saya yang ekonominya kurang, itu saya ngerasa beban pada keluarga saya untuk membiayai pengobatan penyakit saya gitu. Baik, di sini Ibu juga sudah sangat cukup ya menjelaskannya. Jadi saya akan langsung bertanya, untuk riwayat kesehatan keluarga, apakah ada penyakit tertentu Ibu? Nggak ada. Nggak ada. Baik, kalau begitu saya lanjut. Saat ini, apakah Ibu memiliki anak? Iya. Berapa Ibu? 1. Untuk yang tinggal di rumah, Ibu hanya bertiga? Iya, suami dan anak saya. Baik, untuk orang tua Ibu sendiri tinggal terpisah? Iya, tinggal terpisah. Orang tua suami juga ya berarti Ibu? Iya. Baik. Ibu sendiri berapa bersaudara Ibu? Saya memiliki 1 adik. 1 adik. Untuk suami Ibu sendiri? Anak tunggal. Anak tunggal. Baiklah, kalau begitu saya lanjut ke riwayat alergi. Kira-kira Ibu punya riwayat alergi tidak? Enggak ada. Baik. Kalau gitu saya lanjut ke aktivitas dan latihan ya. Selama di rumah, sebelum Ibu masuk ke rumah sakit, untuk kegiatan mandi, berpakaian, ke toilet, itu Ibu masih mampu sendiri ya Ibu? Mampu. Baik, untuk pergerakan di tempat tidur juga, berpindah tempat tidur atau turun dari tempat tidur, itu juga Ibu masih mampu sendiri? Mampu. Baik, untuk berjalan atau naik tangga dan berbelanja keluar, itu juga masih mampu sendiri? Mampu. Baik, untuk memasak, memelihara rumah, menyapu, ngepel, masih mampu sendiri Ibu? Iya, mampu. Nah, kalau begitu ketika masuk rumah sakit, untuk kegiatan mandi, berpakaian, ke toilet, masih mampu sendiri atau dibantu orang lain Ibu? Kalau mandi saya dibantu, ke toilet juga dibantu. Baik. Untuk pergerakan di tempat tidur, Ibu juga masih mampu sendiri? Sendiri bisa. Berpindah, berjalan, naik tangga juga masih bisa Ibu? Kalau naik tangga dibantu sih. Naik tangga dibantu. Berbelanja dan masak Ibu sebenarnya 3 ya kalau di rumah sakit. Untuk bersih-bersih di rumah sakit, misalnya merapikan tempat tidur Ibu sendiri, itu dibantu atau Ibu masih bisa sendiri? Sering dibantu sih, lebih Sering dibantu. Saya akan bertanya terkait kebersihan diri. Selama di rumah itu mandi berapa kali sehari? Di rumah 2 kali sehari. 2 kali sehari, pagi dan sore ya Ibu? Iya. Untuk gosok gigi dan keramas? Gosok gigi 3 kali sehari. Keramas 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Untuk potong kukunya sendiri bagaimana? 1 kali seminggu. Nah, kalau gitu kalau di rumah sakit untuk mandi, gosok gigi, keramas, potong kuku, bagaimana Ibu? Kalau mandi sama gosok gigi sama sih, sama di rumah. Tapi kalau keramas lebih jarang. 2 kali seminggu kayak. 2 kali seminggu. Potong kuku juga masih sama? Sama. Selama di rumah sakit, aktivitas sehari-hari Ibu itu seperti apa?
Saya kadang menjalani perawatan rumah sakit sih, ngikutin arahan dokter juga. Baik, Ibu mengikuti rutinitas perawatan ya selama Iya. dirawat ini. Untuk rekreasi selama di rumah sakit Ibu, apa misalnya Ibu nonton TV atau mendengarkan musik atau jalan-jalan ke taman Ibu pernah? Pernah. Saya nonton TV sih di kamar saya, di ruangan kamar. Dengerin musik juga kalau saya lagi agak stres, itu dengerin musik. Terus juga kalau saya lagi bosan di kamar, saya ngajak suami atau anak saya jalan-jalan di taman. Baik. Nah, Ibu olahraga tidak di rumah sakit? Enggak. Oh, tidak ya. Oke, selanjutnya saya akan bertanya tentang istirahat dan tidur Ibu. Selama di rumah, apakah Ibu tidur siang? Tidak. Tidak. Untuk malamnya sendiri, Ibu mulai tidur dari jam berapa? Dari jam 11 bangun jam 5 subuh. Berarti kurang lebih 7 jam ya Ibu? Iya. 6 jam ya? Untuk di rumah sakit, apakah Ibu tidur siang juga atau tidak? Di rumah sakit tidak. Tidak. Untuk malamnya, apakah sama waktu tidurnya? Iya sama. Sama, 6 jam ya? Cuman kadang kalau sudah minum obat, efek obat jadi lebih cepat tidur. Selama di rumah sakit ada masalah soal tidur ini Bu? Kadang saya sulit tidur dan terbangun di dini hari gitu. Baik, itu sering terbangun, sulit tidur ya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan bertanya mengenai persepsi diri mengenai diri Ibu. Sama itu terkait kondisi hipertensi yang hari ini Ibu alami. Ibu merasa seperti apa kira-kira? Ya, saya merasa terganggu ya dengan penyakit hipertensi saya, dan kalau hipertensi saya kambuh, saya sakit kepala, jadi saya sangat sulit untuk melakukan aktivitas saya sehari-hari. Makanya dari itu saya kurang energik kalau saya sakit. Baik, terkait peran Ibu selama menjalani kehidupan sehari-hari, Ibu merasa seperti apa? Saya merasa kewalahan terhadap beberapa peran saya. Saya seorang ibu, saya seorang istri, saya juga mempunyai peran sebagai guru. Nah, kalau misalnya penyakit saya tuh kambuh, apalagi saya nggak bisa melakukan peran-peran saya itu secara optimal. Baik, terkait tekanan pekerjaan dan kehidupan rumah tangga ini, Ibu sendiri merasa seperti apa terhadap diri Ibu sendiri? Saya kurang percaya diri ya terhadap kemampuan saya dalam menjalankan peran saya, beberapa peran saya sebagai guru maupun sebagai istri, ibu di keluarga. Saya kurang percaya diri terhadap kemampuan saya sih. Baik, terkait menjalankan semua peran itu karena Ibu merasa tidak cukup mampu, ada lagi yang Ibu rasakan? Saya merasa bersalah ya terhadap penyakit saya, karena saya sakit, saya nggak bisa mengurus rumah seperti dulu. Saya juga nggak optimal dalam bekerja, jadi saya memiliki tekanan pikiran dan saya stres dan tidak bisa membantu ekonomi keluarga lah gitu. Saya jadi merasa bersalah. Dari Ibu merasa bersalah ya. Dalam mengatasi tekanan ini, Ibu merasa seperti apa sih kemampuan Ibu? Saya tidak memiliki kemampuan yang cukup sih. Sebetulnya saya ngerasa kemampuan saya tuh nggak bisa memperbaiki masalah saya. Baik, itu tidak bisa memperbaiki masalah dan merasa tidak memiliki kemampuan ya. Kalau gitu saya lanjut ke soal peran dan hubungan. Ibu kan bekerja sebagai guru. Nah, itu guru apa Ibu? SD, SMP, atau SMA?
Saya guru di SD Indralaya. Ibu guru SD. Tadi selama saya kaji, ibu kan merasa tidak mampu menjalani peran ya. Nah, untuk kualitas bekerja ibu sendiri selama ini seperti apa? Saya bekerja dengan baik ya. Cuman kalau misalnya sakit kepala saya kambuh, saya nggak bisa melakukan mengajar, jadi saya nggak fokus dalam mengajar. Tapi hubungan saya sama siswa dan rekan-rekan kerja saya cukup baik. Baik, hubungan ibu cukup baik ya. Berarti nggak ada halangan lah buat ibu tetap kerja gitu ya. Iya. Selama di rumah, ibu punya hubungan yang harmonis dengan keluarga? Iya, keluarga saya harmonis sih. Apalagi kalau misalnya saya sakit, ini keluarga saya sih yang selalu mengurus saya. Baik, berarti untuk sistem pendukung ibu sendiri itu ada suami dan teman ya, berarti teman kerja lah itu ya. Baik, untuk masalah perawatan di rumah sakit apakah ada ibu? Mungkin masalahnya ya masalah finansial, ya, masalah biaya rumah sakit itu keluarga saya sepertinya kurang mampu ya untuk membayar biaya rumah sakit yang mahal. Apalagi saya nggak bekerja, jadi nggak ada ekonomi yang cukup ya gitu. Baik, berarti ibu khawatir ya terkait finansial. Kira-kira ibu menstruasi terakhir itu kapan ibu? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Apakah ada masalah selama ibu menstruasi? Nggak ada, cuman paling nyeri haid biasa aja. Nyeri haid biasa. Baik, apakah ibu pernah tes pap sendiri bu? Belum pernah. Belum pernah. Untuk pemeriksaan darah sendiri juga? Tidak. Baik. Apakah ada masalah seksual yang berhubungan dengan penyakit ibu saat ini? Enggak. Tidak ada ya. Apakah ibu punya masalah utama selama ibu berada di rumah sakit ini selain penyakit hipertensi dan sakit kepala? Enggak ada. Enggak ada. Paling kecemasan itu aja. Cemas aja ya ibu. Stres apa ya? Stres. Tanggung jawab ibu selama di rumah jadi tidak bisa ibu lakukan karena ibu selama ini kan di rumah sakit ya. Kadang saya juga mikirnya sambil nangis gitu juga. Pikiran ya ibu. Baik, kalau gitu saya lanjut. Terkait hipertensi ini, bagaimana respon ibu saat ibu didiagnosis hipertensi pertama kali? Awalnya saya menolak gitu ya kalau misalnya saya mempunyai hipertensi, dan saya kira juga kalau misalnya hipertensi itu bisa sembuh tanpa melakukan pengobatan, dan ternyata hipertensi itu harus melakukan pengobatan yang lebih jangka panjang gitu, terus juga yang lebih rutin gitu. Baik, mungkin awalnya dikira hipertensi itu penyakit biasa ya ibu, jadi tidak perlu banyak macam lah istilahnya ya. Oke. Ibu pada diri sendiri itu bagaimana? Apa ibu pernah merasa marah atau menyalahkan diri sendiri ibu karena tidak bisa menjalankan peran dengan baik? Ya, kadang saya marah dengan diri saya sendiri, kesal juga sama diri saya sendiri. Awalnya saya ingin membantu ekonomi keluarga, tapi saya sakit, jadi saya nggak bisa melakukan pekerjaan dan tidak bisa juga untuk memperbaiki ekonomi keluarga saya juga. Jadi saya sedikit kesal dan marah terhadap kondisi penyakit saya ini. Baik, apakah saat ini tadi kan ibu bilangnya menolak gitu ya terkait kondisi hipertensi. Bagaimana sekarang? Apakah hipertensi ini udah cukup membuat ibu menyadari bahwa saya perlu pengobatan lebih serius gitu? Iya, saya merasa kalau saya tuh harus melakukan pengobatan yang serius dan rutin untuk menyembuhkan penyakit saya, biar saya bisa bekerja seperti
dulu lagi, bisa memperbaiki ekonomi keluarga saya lagi. Baik, selama di rumah sakit, bagaimana Ibu beradaptasi? Saya sudah beradaptasi sih, saya sudah em, melakukan pengobatan, orang dokter, tapi saya masih dalam penyelesaian aja sih. Baik, jadi Ibu sudah mau gitu ya mematuhi nasihat dokter, meminum obat hipertensi ya Ibu. Ibu melaksanakan ibadah rutin Ibu? Iya, saya rutin sholat 5 waktu, alhamdulillah, dan berdoa dan membaca Al-Quran berkala. Baik, bagus ya Ibu. Baiklah, kayaknya itu aja yang dapat saya tanyakan terkait pengkajian psikososial hari ini. Saya boleh tahu bagaimana perasaan Ibu setelah saya banyak bertanya? Untuk sekarang ini saya agak lebih tenang ya, nurse, karena saya sudah menceritakan beberapa masalah saya kepada Mbak. Baik, Ibu merasa lebih tenang ya karena bisa terbuka dengan saya. Apakah saya Ibu juga masih mengalami sakit kepala? Masih, cuman kalau sekarang lagi nggak sakit sih. Lagi nggak timbul aja ya Iya. sakit kepala ini. Baiklah, kalau begitu karena sudah selesai, saya juga mau mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah cukup kooperatif ya dalam menjawab pertanyaan saya, dan Ibu juga bisa menjelaskannya dengan baik pertanyaan saya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Ibu. Mungkin kita bisa ketemu lagi untuk mengkaji yang lain ya terkait kondisi kesehatan Ibu. Kalau butuh bantuan mungkin bisa panggil perawat yang lain atau bisa pencet bel di sebelah tempat tidur Ibu biar perawatnya bisa langsung datang ya. Baik, kalau gitu saya pamit dulu ya Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Saya permisi Ibu. Ya, sama-sama.